jangan pandang kami sebelah mata. Oh, ya. kami bukan kriminal. Jadi tak wajarnya apa? Yang di kerengkeng itu yang nggak wajar, Bang. Iya, namanya tahanan. Tahanan. Sejak kapan ada tahanan ngamen? Oh, jadi maksud Gilang nih, Jangan aku mencuri, Bang, kayak gitu, Bang. Oh, jadi maksud Gilang nih gini, Gilang tak terima lantaran seperti diperlakukan seperti tahanan. Ya kayak mafia dibuat tuh. Oh, kayak mafia gitu. Seharusnya ditangkap, kalian dibina pelatihan kerja, dibimbing, ngaji, sholat, apa semua gitu. Ya. Oh, maunya kayak seperti itu. Kalau sih kayak gitu aku betah, Bang. Oh. Ini masa di kerengkeng. Jadi di situ bukannya tambah betah? Malah makin stres lah. Makin stres. Jadi kayak gitu mendingan aku mencuri motor gitu. Jelas gitu, Jelas lagi. kriminal gitu ya kan? Kriminal. Ini ngamen. Ini ketangkep ngamen. Ngamen capek-capekin, ini aku maling. Ngamen pun ketangkep kena sel juga. Oh, jadi kalau orang-orang sana lah pasti pikiran seperti itu. Kalau menurut Gilang lebih baik melakukan kejahatan aja sekalian. Ini tidak melakukan kejahatan tapi diperlakukan seperti melakukan kejahatan gitu. Bacaannya dibina mana ada dibinasan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di kosan Irfan sama Cindy. Sebab kenapa saya ke sini? Begini, saya mau sedikit cerita. Alhamdulillah nih, Rizky ya sedikit banyak udah ada perubahan. Terus Gilang juga udah ya bebas, maksudnya bebas dia kabur kan. Terus dari selama di situ saya lihat pun ada perubahan dari bentuk fisik, dari cara bicara. Terus ya seandainya orang tuh di jalan lagi kan sia-sia gitu. Jadi apa salahnya kita kasihlah kesempatan sekali lagi untuk nempat di kos, tinggal di rumah, atau salah di jalan lagi gitu kan. Seandainya Gilang pun kalau seandainya di jalan lagi terus ketangkap, risikonya besar Gilang. Soalnya dia sudah punya riwayat kabur dan pasti sudah di backlist, sudah ditandain gitu. Dan saya juga udahlah, mungkin banyak yang kawan-kawan bertanya, kok anak-anak yang tak mau berubah kok tetap disupport gitu. Jadi gini, kita tuh janganlah janganlah menilai atau memandang atau melihat seseorang itu hanya satu kali. Apa salahnya kita bimbing, kita nasihatin. Itu untuk nasihat, bimbingan itu tidak ada yang instan, butuh waktu dan butuh proses macam gitu. Dan ya butuh kesabaran juga untuk kita sabar atau tidak sih, masa sih. Jadi saya menganggap anak-anak ini seperti keluarga saya gitu. Jadi mungkin hari ini tak bisa dibimbing, mungkin besoknya tak bisa, mungkin besoknya lagi. Jadi harus tetap bersabar dan berdoa kepada Allah. Mungkin mudah-mudahan di satu saat dapat hidayah, karena sesungguhnya hidayah itu milik Allah gitu kan. Ya mungkin ini saatnya gitu. Dulunya Gilang terpisah, udah hampir 1 bulan, Rizky juga entah kemana. Hidup orang tuh udah membawa diri masing-masing lah. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini dapat kesadaran dengan diri masing-masing. Dan sudah pindah 2 kali dan ini yang ketiga kali. Yang mudah-mudahan yang ketiga ini lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, sekarang saya putar kamera, kita lihat di kosan yang sekarang. Kosannya Rizky Gilang. Assalamualaikum. Ini Gilang ya, daripada nanti ke jalan lagi ditangkap, resikonya lebih besar. Gilang, bangun. Nanti di backlist. Pakai baju. Dan ini Iqbal. Ini jilbabku. Orang ini rebutan jilbab pula. Ini Habis terjun dari gedung yang setinggi-tingginya, loncat dia. Iqbal semalam main warnet. Ya, tak apa-apa. Main-main lah. Waktu main-main, waktu pulang-pulang, waktu balik-balik. Dapat duit simpan itu. Dan ini udah kosan yang keberapa, Ki? Ketiga. Janganlah kalian ini lagi. Sudah masa lalu jadikan pelajaran, ya. Sekarang masa depan. Kalian fokus masa depan. Ini Rizky, alhamdulillah udah ada perubahan lah. Karena ditegur si Cindy. Ya, jadi sekarang dia nih
ngekos dekat sama Cindy dan Irfan, jadi dipantau lah sama si Agus juga. Jadi anak ini mungkin kemarin waktu kosan yang pertama yang kedua jadi tak ada yang mantau, tak ada yang pantau ya kan, jadi sesuka hati, sesuka inilah. Jadi kalau di sini ada yang mantau, seandainya dia bikin aneh-aneh, siap-siap dia akan dibogem ya Ki, siap-siap ya Ki. Nah Iqbal juga nih kan siap-siap, cuman Iqbalnya anaknya baik-baik, dia ngikut-ngikut aja ya. Ya anaknya nurut aja, dia ada tak aneh-aneh. Yang degil nih, yang kepala kuaknya nih si ini nih, biasalah preman jalanan penguasa ya, daerah Bengkong nih. Yang loncat dari ini. Ah ini wakilnya nih Rizky. Jadi si Anto di sini tak ada, sebab kenapa? Sebab ya Anto memang dia tidak mau di kosan, atau dari dulu memang dia bilang dia jadi beban tinggal di kosan. Jadi gimana Ki? Enak tidur di jalan, enak tidur di rumah Ki? Di kos lah ya kan. Di kos. Seperti kayak di aku kan. Jadi gimana waktu di kosan habis itu balik ke jalan, gimana rasanya? Terkejut? Beda rasanya? Abang mohon maaf, kalian tidak bisa mendapatkan fasilitas seperti dulu, dan sekarang kalian harus usaha. Paling tidak abang pantau tempat tinggal kalian aja. Oke? Jadi apa yang ada itulah kalian manfaatin, seperti inilah. Ini ada lemari kosong, kalian manfaatin dan dapat tempat tidur dari kosan. Dan fasilitas tidak semewah kemarin lah ya. Ya, Ki? Oke? Oke Gilang? Oke ya. Gilang nih seandainya tidur di jalan lagi bahaya. Jadi gini, Gilang tak bisa pisah sama Rizky tak bisa pisah sama Iqbal sekarang. Jadi orang ini saling melengkapi. Jadi kemarin pelukan kalian Ki waktu Gilang balik dari. Oh Gilangku, kemana saja selama ini? Tidak. Gilangku, aku kehilangan. Tidak. Kayak mana? Jadi Rizky reaksi lihat Gilang kemarin kayak mana? Kira-kira Anto ya kan. Wih, Ki, bangun kau. Gini kan dia kan. Anto tengok lah. Agak buram gitu kan. Mau galang langsung bangun lagi. Kok bisa bebas kau bilang? Kabur aku kan. Dengan kaki terincut-incut. Nah, sama kawannya. Fasilitas tidak semewah kemarin lah, ya. Mohon maaf lah ya. Yang penting kalian ada tempat teduh, ada tempat tinggal, tidak di jalan lagi. Tapi kata ibu saya bilang apa? Satu kamar ini cukup 2 orang aja katanya. Iya, tadi abang udah jumpa sama ibu kosnya. Ya memang seharusnya satu kamar ini 2 orang aja. Ya. Jadi lantaran kalian tuh ya kita saling membantu lah. Jadi alhamdulillah dimudahkan. Berapa jadi berapa? Ya kalian tetap bertiga ya, tetap 500.000 nih satu kamar ini. Hari kumpul aja. Satu hari kalian kumpul lah ke ibu kos, satu orang 10.000. Itu udah berapa nanti? Kalikan lah. Lebih 10.000 kali 30 berapa? 300. Kalau tambah berapa? Oh, berarti kurang nih kan? Berarti kalian 20 lah Bang. Kayak kami. 20. Kalian hasil ngamen abang tahu besar hasil ngamen kalian. Cuman 50 langsung. Terus, aku lagi males. Ya Gilang kamu masih sakit. Kamu masih sakit dari kemarin tuh. Uratnya tuh sampai keluar tuh. Ini menandakan kalau dia tuh masih ini. Ini kan? Iya. Tandanya mau encok dia. Ya, encok. Sebenarnya hasil ngamen itu besar, betul kan Gilang kan? Coba jujur aja kalian, jujur. Besar tak? Ngomong. Besar Bang bilang. Besar lah. Nah, laki-laki kan harus tegas. Besar. Berapa? Besarnya berapa? Hampir kayak galangan juga itu. Hampir kayak gaji galangan kan? Berapa? Sehari 100 lebih lah. 100 lebih. Oke. Abang pun tak mau seperti kemarin kalian kibulin ya kan. Ngamen cuma dapat 5.000 kalian. Ini sekarang kalian ya terserah lah. Ini hidup kalian, ini jadi kalian harus punya tanggung jawab. Kalian tahu sendiri bayar kos berapa, apa semuanya berapa. Rizky pun udah mulai berubah nih. Alhamdulillah dari kemarin dia menurut cerita Agus, dia tuh gimana ya? Ya nantilah kita tanya Agus lah gitu untuk perubahan Rizky. Dan
seandainya kita lepas lagi ke jalan, Kemarin nanti kembali lagi ke Kemarin habitat awal. Apa? Rizky mau pakai Dindi di Maris sama si kakaknya dari si Cindy. Pakai tindi lagi Ki? Enggak kan? Dulu ya. Di Maris kakaknya deh. Cuma pas kami ngambil. Oh, Di Maris si Cindy. ya udahlah. Jadi ditatar nih sama si Cindy. Cindy kakaknya, kakak angkat ini. Udah jadi adik kandung. Jadi adik kandung. Rizky. Ah, iyalah, mantap lah. Karena pernikahan dia yang datang. Ya. Si Cindy lahiran dia yang datang. Mana? Kami tak ada. Anto ada datang. Antuk janji katanya mau datang. Anto kabur pergi dia sama ini. Turun. Sama si Iqbal Oh, bertiga. Ya kemarin kan kita mau ngundang orang nih semua. Pas mau Baru abang pas datang. undangannya mau disebar orangnya tak ada. Jangan datang ngeprank aku. Woi gila kamu tak pergi kemarin nih Cindy nikah. Di mana? Kamu di Iyalah. udah ditangkap dia. Sama Ya kan Ki? Iya. Atau Agus balik. Hah? Agus balik. Oke, kita tanya Agus lah nanti kan. Nah, ini Bang Agus nih. Bang Agus gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sinilah Bang Agus duduk sama Rizky nih. Kan pengen tahu nih. Jadi Bang Agus ini menatar membina sekarang si si Rizky sama si Gilang. Pokoknya yang di sinilah Iqbal semua. Soalnya kalau kemarin itu orang ini kan tak ada yang mantau ya Bang Agus ya. Jadi selama udah beberapa hari ini ya hanya udah nampak lah perubahan dari Rizky. Paling tidak oke Bang, siap. Paling tidak kalau ada perubahan kita support lah ya Bang Agus ya kan. Jangan kita pandang sebelah mata lah ya kan. Jadi perubahan itu butuh proses ya kan. Tidak semudah dan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi Bang Agus cerita sedikit lah perubahan Rizky. Singkat aja, padat ya kan perubahan Rizky yang beberapa hari belakangan ini. Cobalah apa aja. Alhamdulillah sih si Rizky sekarang udah rajin mau sholat. Terus ada perubahan katanya kayak yang dulunya jarang mandi, sekarang alhamdulillah udah sering mandi. Alhamdulillah. Dan minta beli carikan baju. Udah mulai bersih-bersih lah ya kan. Ya, udah niat untuk ngekos lagi. Alhamdulillah. Udah inilah ya. Jadi kemarin kemana dia ada cerita kehidupan di jalan sama di kosan itu ada perbedaan atau tidak. Jadi dia ada nyesal atau tidak? Kalau itu ada diceritain dia. Cuma kalau dia bilang kalau enak nggak enaknya ya nggak enak kalau di jalan ini kan kita tidur di mana-mana. Ya. Kadang ada orang mau ngusir, kadang enggak. Ya. Tapi kalau di kos ini kan berkatanya udah kita sendiri, Ya. kita sendiri. Jadi Ya. suka kita mau tidur kayak mana. Ya. Ya dibilang dia jadi kalau di jalan tuang ya nggak jelas lah, nggak karuan. Uang habis ke warnet. Ya. Ini kalau di kosan kan bisa nyimpan, bisa Ya, nabung. betul. Dan tabungan pun udah dia siapin ya dari Lewi. Cuman kami suruh dia pegang gitu Ya. kan. Alhamdulillah. Jadi setiap ada perubahan sedikit aja ya kita support lah ya kan. Ya, Daripada kita hanya memandang sebelah mata dan kita hanya bisa menghujat percuma ya kan. Jadi kita usahakan, kita doa lah, sama-sama kita doa. Dan di sini nih ramai nih yang membimbing nih. Ini ada Irfan, tuh ada Cindy juga sebelah rumah, jadi gampang. Dan Bang Agus nih, oh ya dia ganti nama. Jadi Bang Agus ini juga tinggal di sini di sebelah. Jadi orang nih sekarang dipantau 3 orang nih. Seandainya dia aneh-aneh di luar, nah siap-siap dah sama ini, sama Bang Agus nih. Kita udah sepakat nih, kalau orang ini udah kita bina, udah kita bimbing lah. Ya Bang Agus ya. Kalau saya pribadi sih kan, kalau saya ini kan bukan apa-apa, cuman manusia biasa. Ya. Cuman saya bisa menolong apa yang bisa saya tolong, ya saya Ya, tolong. siap, betul. Cuman yang merubah itu kan kembali ke dirinya sendiri dan Tuhan. Betul. Kalau bisa kita arahi ya kita arahi. Kita arahin, ya. Kalau nggak bisa kita arahi ya udah. Udah, Kita ya. setir mobil ya. Ya. Kan? Kalau tak bisa udahlah, pergilah sana ya kan. Bawalah diri masing-masing ya kan. Paling tidak kita tetap berdoa ya kan, yang mudah-mudahan ya nanti dapat hidayah ya kan. Selagi mereka mau berubah ya insya Allah pasti Amin, ada amin. jalannya aja dari Tuhan ya Waalaikumsalam. kan. Ya amin amin amin. Yang penting mereka niat dari hati. Amin. Tidak hanya sekedar dari omongan aku niat berubah, aku niat berubah. Kadang banyak orang seperti, aku mau berubah lah, mau tobat nih. Tapi hanya sekedar dari mulut untuk kesombongan dirinya. Ya. Seperti bilang kalau agama kita ria gitu. Ya ya. Cuman jangan seperti itu. Kalau kita pengen berubah, cukup kita tanamkan dalam diri kita. Oh, aku pengen berubah. Ya. Jangan sampai ada orang yang tahu, tapi kita tunjukkan bukti-bukti. Betul itu betul. baru seorang laki-laki. Ya, laki-laki sejati ya kan.
Kalau hanya sekedar omongan kan orang juga bisa. Iya. Pengen tobat, apa yang berubah. Iya. Nah, tapi kalau kita menjalankannya itu yang susah. Iya, Tapi betul. kalau kita jalankan dulu baru kita niatkan, baru mantap. Mantap ya kan. Jadi intinya si Rizky dulu waktu di kos balik ke jalan, habis itu jumpa abang, dia ada cerita, aku nyesal lah, udah nyesal lah ini itu ya kan. Dan alhamdulillah selama ini kemarin saya nanya sama si Iqbal, Bal sinilah Bal, dia ini sini Bal, situ. Jadi dia itu melepaskan tindiknya, terus Ya, betul. kayak ngerasa ketakutan gitu, apa maksudnya ngerasa bersalah mungkin ya kan. Ya Ki, pokoknya ngerasa yang aneh lah gitu ya. Iya. Jadi nengok kami aneh kali kemana. Nah, Malahan dia ngajak aku kelai bang. Aku kenapa nih yang Ya kami tuh. Kayak nggak senang kali sama aku kan ya. Ya, Udah lewat Jawa. Apa nah ini? tapi sekarang gimana Ki? udah ada perubahan. Udah ada perubahan, udah biasa ya. Yang penting yang udah kau lepas jangan pernah kau pakai lagi. Ah, tuh dengar Ki. Kalau emang niat kau mau kau lepas, Kalau setengah-setengah gimana Bang Gus? kalau setengah-setengah ya mending gak usah dilepas Ya. Kayak aku kan, nah, katanya masih setengah-setengah. Ya, Cuman pasti ada niat akal untuk melepasnya. ya. Jadi mungkin Bang Agus, mungkin orang ini agak kaget nih. Kok tiba-tiba ada Bang Agus nih? Siapa dia gitu? Jadi Bang Agus, saya cerita sedikit lah ya. Jadi Bang Agus ini awal dulunya ini dia anak pang di Jodoh ya Bang Agus ya. Ya. Dulu saya ada jumpa dia, waktu itu saya ada bikin satu video sama dia. Oh, ini udah lama ya, sekitar 7 apa 8 bulan yang lewat. Dan waktu itu kami lagi bagi-bagi nasi, terus kita kenalan ya, namanya Bang Corlong ya kan, kaget awak ya kan, namanya Corlong, Baygon ya kan, ngeri-ngeri namanya Pak. Jadi walaupun namanya ngeri tapi hatinya Hello Kitty, baik-baik ya kan. Jadi kalian baik-baik lah di sini Ki. Dan Gilang sekarang di sini, seandainya Gilang kemarin kita tidak maksudnya udahlah kita tidak usah cari kos, jadi biarin lah Gilang di jalan lagi. Jadi ibarat kata tuh Gilang dapat ibarat kata udah puasa lah di sana kan, jadi udah terbiasa gitu kan, melupakan hal-hal itu. Dan mungkin kalau kita lepaskan di jalan lagi pasti dia akan balik lagi ya kan, dan mencari lagi. Dan kita bina lah sama-sama, tempatkan di kosan sama orang-orang yang berubah. Dan di sini juga ada nih, nih siapa namanya? Bang Rido. Bang Rido. Dan dipantau juga nih sama Bang Rido nih. Bang Rido tuh liatin aja, aku liatin aja kalian dulu ya kan. Oke, jadi macam gitu ya kan. Jadi Gilang, kalau balik lagi ke saya siap lah Gilang. Kalau ditangkap lagi kamu namamu udah di backlist, udah ada catatan hitamnya kamu. Jadi janganlah kalian balik ke jalan lagi. Gimana Bang Agus? Jadi kalau ada yang peduli jangan di apa kata Bang Agus kan gitu. Jangan disia-siakan. Banyak orang sayang sama kalian, cuman kalian aja yang Selagi masih banyak orang yang peduli. Peduli itu mudah, cuma melakukan rasa peduli itu yang susah. ya gitu ya. Jadi sekarang saya ulangin lagi. Jadi Abang mohon maaf sama kalian semua, dan fasilitas tidak bisa semewah kemarin. Sebab kenapa? Sebab ya paling tidak itu kalian ambil pelajaran, dan ini kalian harus usahalah sendiri paling tidak kan. Ya walaupun tetap Abang bimbing gitu, tetap Bang Agus bina kalian. Jadi macam itu. Oke. Jadi kenapa mungkin ada yang nanya kenapa Anto tak ada di sini? Jadi sebenarnya si Anto dari dulu memang dia ngomong sih jadi beban kalau tinggal di rumah. Jadi mungkin udah apa ya, enak di luar di lapangan gitu. Ya itu semua kembali pada diri masing-masing. Kalau mau di rumah, ayo di rumah ya kan. Kalau tak mau di rumah, di luar ya silakan. Dan kita tidak ada paksa dan tidak pernah memaksa kehendak seseorang ya kan Bang Agus ya. Apabila kita memaksa kehendak seseorang dengan kehendak diri kita, dan nanti efeknya tidak baik. Contohnya nih kayak si Gilang. Kenapa tak mau masuk pesantren? Kenapa bila masuk pesantren dimasukkan menurut kemauan kita nanti akan kabur. Contohnya kayak gini di kabur ya kan. Jadi kalau untuk kabur itu 1.000.000 cara pasti ada. Ya bagus ya. Jadi macam gitu aja. Gimana Gilang? Mungkin ada yang mau sampaikan? Apa? Ada yang mau sampaikan? Hati-hati juga sama saya udah itu. Iya bang. Hati-hati kau gitu ya. Oke, gimana Ki? Tetap ngamen ya. Tetap cari duit. Dan Iqbal kita tak banyak komen sama Iqbal, soalnya anaknya slow aja, kalem, dan tidak banyak omong, dia ngikutin aja, dia ngikut. ganas kan. Ya.
Untuk dinas nggak apa bang. Apa? Untuk dinas jangan pandang kami sebelah mata. Oh, ya. ma. Kami bukan kriminal. Jadi ceritalah sedikit di sini. Jadi inilah apa namanya? Untuk Rizky, jadi selama biar nanti tidak gejala pelajar aja, ambil pelajaran. Ki, sini Ki, kamu harus tahu Ki, harus sini. Kamu dengar omongan Gilang, pengalaman Gilang di sana. Gilang, kamu ceritakan aja lah belak-belakan. Kita terbuka di sini, cerita biar Rizky dapat pelajarannya. Kamu di sana diapain aja gitu? Cerita. Ya, awalnya aku kira dinas enggak. Oke, sip Bang Agus, thank you. Ya duluan ya. Oke, thank you Bang Agus. Jadi Bang Agus mau berangkat kerja dulu. Enggak saya enak yang gue bayangkan juga bang. Aku kira masih bisa main-main kan. Pas aku ketangkap itu kok ada kerengking loh tahu kan. Setelah masuk aku dalam kerengking itu. Oke. Masuk pas besoknya kan. Hari pertama nih. Hari pertama aku agak siang juga bangunnya. Itu memang teratur kali bang. Bangun harus jam 8 kalau enggak dibangun kena siram air. Baru dijemur nanti panas-panas matahari itu. Oke. Pokoknya teratur sana bang. Teratur. Makan pun teratur. Itu loh suntiknya ke sana. Yang nggak pandang cuma ranking depannya. Jadi kayak penjara gitu ya. Berarti enak lah. Makan teratur, bangun tidur teratur, tidur jaga. Jamu gede-gede. Enak lah berarti. Banyak jamu. Dapat lagi terbengkok. Jadi apa yang buat enak di situ apa? Hanya kerangkeng, lihat kerangkeng aja. Jadi Gilang seharian atau selama itu ada kegiatan atau di seperti penjara gitu atau gimana? Di dalam itu aja. 11-12 kayak penjara juga sih bang. Gilang pernah masuk penjara? Pernah. Sama aku juga. Jadi itu kayak mana? Cuma dalam kerangkeng aja. Tapi ada aktivitas kan kayak kalian dibina lah. Kalian ngaji, sholat di situ. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Malah dibina. Pas kemarin aja sekali ada. Tadi Mina masuk kata Gilang ini tidur bangun pagi wajib. Ya kalau untuk sholat sama baca Quran nggak ada. Jadi kalian tuh dibina, kalian setiap pagi atau apa dibimbing lah. Kalian dikasih pelatihan atau apa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Cuma tes fisik aja. Nggak ada. Tak ada. Jadi cuma ditahan gitu aja. Ditahan gitu, tangkap, masuk dalam kerangkeng gitu. Habis itu bangun pagi. Kalau bangun pagi disiram itu, kalau bangun ngapain? Siram balik. Harus bersih-bersih kamar. Bersih kamar, terus? Ya. Gitu aja. Makan. Oh enak lah. Pesantren ya. Apa yang Enaknya? manusia itu butuh kebahagiaan. Wih lama. Jadi kamu kurang bahagia di situ? Mana ada kebahagiaan itu bang? Yang ada Kurang. Jadi ceritanya kamu di jalan tak dapat kebahagiaan, di sana tak dapat kebahagiaan juga gitu ya? Di sana malah dapat stres dia bang. Stres? Dapat? stres. Mana lihat? Katanya dapat mana? Abang mau lihat mana stresnya? Oh di situ. Aduh, jadi cerita pengalaman Gilang seperti itulah. Jadi kalau menurut abang tuh Gilang gimana ya? Ya itu hal yang wajar lah. Jadi kalau bangun pagi memang untuk pelatihan kebaikan diri kita. Kita terbiasakan bangun pagi. Wajar, Bang. Jadi tak wajarnya apa? Yang di kerengking itu yang nggak wajar bang. Iya namanya tahanan. Tahanan. Sejak kapan ada tahanan ngamen? Itu aku tanya. Oh jadi maksud Gilang nih Ketika aku mencuri bang kayak gitu bang. Oh jadi maksud Gilang nih gini. Gilang tak terima lantaran seperti diperlakukan seperti tahanan. Ya kayak mafia dibuat tuh. Oh kayak mafia gitu. Oh, seharusnya kalau harapan Gilangnya apa? Seharusnya ditangkap, kalian dibina pelatihan kerja, dibimbing, ngaji, sholat, apa semua gitu. Ya. Oh maunya kayak seperti itu. Itu kalau sih kayak gitu aku betah bang. Oh. Ini masa di kerengking. Jadi di situ bukannya tambah betah, malah makin stres lah. makin stres. Jadi kayak gitu mendingan aku mencuri motor gitu. jelas gitu, Jelas lagi. kriminal gitu ya kan. Kriminal. Ini ngamen, Ini ketangkep ngamen. jadi agak
lucu lah ceritanya. Iya. Semuanya tangkap bang. Manusia silver, anak pang. Mungkin kalau aku ngamen tangkap juga. Pasti. Jadi pun nanti orang-orang berpikiran daripada aku ngamen capek-capekin, ini aku maling. Ngamen pun ketangkap kena sel juga. Oh, jadi kalau orang-orang sana lah pasti pikiran seperti Iya, itu. Kalau gitu menurut lah. Gilang lebih baik melakukan kejahatan aja sekalian. Ini tidak melakukan kejahatan tapi diperlakukan seperti melakukan kejahatan gitu. Menurut Gilang di penjara gitu ya. Di sana ada bacaannya dibina, mana ada yang dibinasa yang ada. Oh, gitu. Jadi cuma ditangkap, tidak ada jam sekian pelatihan kerja atau jam sekian pelatihan ngaji, jam sekian pelatihan sholat, tak ada. Jadi cuman bangun tidur, disiram untuk bersihin kamar, habis itu duduk temenong itulah. Temen-temen aja. Katanya ada olahraga. Mana ada olahraga bang? Tak ada. Ada pembinaan ini apa? Siapa yang bilang? Orang sana ya? Mungkin katanya kemarin ada pembinaan lah sama kalian. Nggak ada ya? Mana ada itu? Kalau yang titipan ada. Kalau titipan. Titipan itu kayak mana pula binanya? Kayak mamanya nitip dia gitu. Oh, Dia dibina. kamarnya beda. Ada kamarnya ada dispenser, ada kasurnya Kamar-kamar gitu ya? tingkat. Emang dua. kalian tak ada kasur? Ada kasur yang kayak gini begitu. Oh, ada lah berarti. Tapi bukan aku juga pakai. Siapa yang pakai? Jadi Gilang waktu itu dulu tidur di mana? Santai lah. Di atas lantai. Oh, makanya itu yang Gilang bilang kemarin tidak melihat matahari sama sekali itu. Iya. Nggak bisa lihat matahari yang dulu itu. Tapi kenapa pula betah kemarin disuruh Om Om mau bebasin tak mau? Betah lah berarti. Cuma ece-ece aja supaya nggak mau pulang kampung gitu. Kenapa lah Gilang tak mau pulang kampung? Apa alasan Gilang? Tapi kan orang lebih enak tinggal sama ayah ibu kan. Gilang ada ayah ibu, kenapa tak mau? Ini ibu Gilang nonton nggak? Kira-kira? Nonton. Nah, cobalah sampaikanlah apa yang Gilang mau sampaikan ke mama gitu. Udah nggak mau sekolah lagi mak. Nggak mau sekolah lagi ya. Cuman itu aja. Iya. Cuman mau nyampaikan tak mau sekolah. Aku sering dipaksa sekolah bang. Suruh ikut paket. Oh, jadi Gilang lantaran dipaksa sekolah itu Gilang tak mau balik. Gara-gara itu aja. Iya. Iya. Oh, sampaikanlah mak aku rindu ke. Abang berharap Gilang menyampaikan seperti itu tadi, mak aku rindu Udah, aku kangen. kemarin. Aku udah teleponan gitu. Wajar lah orang tua ngomong kan. Mau sekolahin kau. Iya. Supaya masa depanmu ada. Iya. Kamu mau jadi pengamen selamanya? Kayak Syarto tuh. Mau? Tak mau? Mau lah bang. Jadi ingat, kalian sekarang dipantau oleh 3 jagoan neon. Dan kalian tak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya nih. Ya. Kalian tak bisa ngapa-ngapain lagi dan ya, kalian aturlah hidup kalian ya kan. Abang hanya bisa ya seperti ini aja. Paling tidak mendoakan dan membimbing kalian yang apa yang bisa abang lakukan, abang lakukan. Rizky, apa Ki? Tidur Ki? Tidur lagi? Ki, ngantuk tidurlah situ. Tidur. Kalau mamaku tidur di kos bang, bangun pagi dia. Oke, Cindy dan Lewi, dan Irfan. Ngantuk bang. Gimana kabarnya Andi? Baik. Baik, alhamdulillah. Titiplah, jagainlah adik-adik kita nih ya. Kak Ayan itu yang mana sih bang? Yang ada komen dia. Ayan ini dia? Tak ada komen. Dia hanya menonton saja, dia tak pernah komen. Kenapa? Apa? Irfan mau sampaikan apa? Dia pasti nonton nih, sampaikanlah apa? Ada. Apa? Penasaran? Siapa orangnya gitu? Oh. Pengen jumpa. Oh, pengen jumpa. Dia orang mana ya? Orang Malaysia. Soalnya ada juga dari komentar kan. Doain aja semoga kakak di Bisa jumpa kebahagiaan. Oh itu Kak Marian. Ya, itulah. Ya. Kira Itu katanya. Kak Marian, halo Kak Marian. Ya, dia selalu pengen dia jumpa sama-sama saudara-saudara kita yang di jalan yang Kenapa nggak ini. namanya Jono ya bang? Hah? Jono. emang Siapa? kau kira Bang Jono. Emang jodoh nongsa angkot. Jono. Coba nama musik Yono. Oke, jadi macam gitu aja.
Mudah-mudahan orang ini betah di sini dengan kosan yang ketiga kali, dan kita semua dan hanya bisa mendoakan dan hanya bisa membantu memberi apa yang bisa kita bantu, kita beri, itu aja. Jadi itu ajalah, saya nak tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.